Beberapa minggu yang lalu, HBO Max merilis trailer dari series The Last of Us season kedua. Ada banyak sekali hal menarik pada trailernya yang akan kita bahas di video kali ini. So Universe, let's talk about it! Spoiler warning untuk teman-teman yang tidak memainkan game keduanya, karena ini akan berisi beberapa hal dari gamenya nantinya. Ya, series dari The Last of Us ini kembali disutradarai dan juga diproduseri oleh Neil Druckmann dan Craig Mazin, di mana Pedro Pascal kembali memerankan Joel, Bella Ramsey sebagai Ellie, dan kita kedatangan beberapa cast baru yang ditunggu-tunggu oleh para fans, seperti Young Mazino yang berperan sebagai Jesse, Dora aka Isabella Merced yang memerankan Dina, Anne Ramirez sebagai Manny, Ariella Barrell sebagai Mel, Tati Gabriel sebagai Nora, Spencer Lord sebagai Owen, dan Caitlin Dever sebagai Abby. Trailer The Last of Us Season 2 ini dibuka dengan adegan Joel yang diperankan oleh Pedro Pascal yang berada di sebuah ruangan bersama wanita misterius yang membawa sebuah timer yang sepertinya ini adalah seorang psikolog yang sedang menangani Joel. Dan ada seorang yang membuka pintu yang kemungkinan ini adalah Ellie yang dia sudah berada di Jackson. Dimana Jackson seperti yang kita tahu sudah memasuki musim dingin, dan pada trailer ini muncul sebuah lagu dari Pearl Jam Place yang berjudul Future Day, dimana sebenarnya lagu ini juga dinyanyikan oleh Joel di game The Last of Us Part 2 kepada Ellie. Dan dilanjutkan dengan Ellie yang kini sedang memegang sebuah gitar, dan Joel memegang gitar dengan senar yang putus. Yang mana hal tersebut sebenarnya juga udah ada di dalam gamenya saat Ellie sedang menggambar. Dimana pada event ini sepertinya terjadi tidak lama setelah Ellie dan Joel sampai di Jackson dan diberikan tempat tinggal oleh Tommy. Berikutnya kita melihat Ellie berada di sebuah tempat kumuh dengan seorang wanita yang dia adalah Dina yang diperankan oleh Isabella Merced. Lokasi ini di dalam gamenya itu berada di Seattle, dan sama seperti pada gamenya di mana Dina dan juga Ellie pada event ini sedang mencari Tommy yang memburu Abby setelah Joel terbunuh. Berikutnya kita kembali diperlihatkan Joel yang sedang membawa gitar di depan rumah dengan Ellie yang melihatnya, yang sepertinya Joel sedang menunggu Ellie untuk pulang. Nah, pada gamenya sendiri adegan ini tuh terjadi setelah Ellie berciuman dengan Dina. Namun ketika Ellie pulang ke rumah Joel, justru Joel kembali meminta maaf kepada Ellie, dimana sebenarnya Ellie bisa dibilang sangat marah kepada Joel setelah dia mengetahui jika dirinya yang bisa tahan terhadap jamur cordyceps akan dikorbankan untuk diteliti agar bisa melanjutkan kehidupan umat manusia. Dan karena akibat Joel hal tersebut tidak terjadi, dan Ellie pun akhirnya merasa berbagai hal yang sudah dia lalui sebelumnya pada season 1 itu sia-sia hanya karena ego Joel yang gagal menyelamatkan anaknya di masa lalu dengan membayar hal tersebut dengan menyelamatkan Ellie. Dan sebenarnya adegan pada gamenya itu sungguh sangat mengharukan sekali. Scene lainnya menunjukkan Tommy yang membawa senapan di luar, yang mana sepertinya ini adalah scene di mana Tommy dan para survivor di Jackson mencoba untuk menghadapi serangan dari The Infected, yang juga di saat yang sama mereka kemungkinan akan menyelamatkan Abby dari para The Infected setelah momen ini. Dan berikutnya kita diperlihatkan sosok The Infected yang bertipe stalker di sebuah gudang, dan sepertinya ini berada di luar Jackson yang masih berada di saat winter, yang mana stalker ini berada membelakangi Ellie. Dan pada akhirnya kini kita diperlihatkan Abby yang diperankan oleh Caitlin Dever, dimana mungkin secara visual dia tidak mirip dengan Abby pada gamenya yang memiliki badan seperti Ronda Rousey. Namun kita bisa melihat bahwa tatapan Abby di sini terlihat seperti penuh dengan kesedihan yang begitu mendalam. Berikutnya, para sekumpulan The Infected kini mencoba untuk datang ke arah Jackson, di mana para The Infected ini banyak sekali dan terlihat sangat masif. Dan seingat saya ini tidak diperlihatkan pada gamenya ya, dan ini menjadi salah satu elemen yang sangat kreatif yang diambil oleh Neil Druckmann serta Craig Mazin dan tim untuk memperlihatkan bagaimana teror dari para The Infected ini sama seperti pada season pertama ketika Joel dan Ellie juga harus lari dari para The Infected dengan jumlah yang sangat banyak. Kita diperlihatkan sosok Abby yang berada di sebuah pagar dan terkepung oleh sekawanan The Infected, di mana mereka kini mencoba untuk menyerangnya. Hal ini juga ada pada gamenya, yang pada akhirnya Abby pun berhasil diselamatkan oleh Joel dan Tommy, di mana Joel menembak The Infected tepat di kepala, sama seperti ketika Joel menembak ayah Abby. Kemudian kita diperlihatkan orang yang menaiki kuda di tempat bersalju yang kemungkinan dia adalah Joel dan Tommy, yang mungkin mereka kabur dari para kejaran The Infected menuju ke Jackson. Dan disitulah para gerombolan The Infected mengikuti mereka sampai ke Jackson. Dan ada seorang pria dengan luka di pipinya yang dia adalah anggota dari sebuah kelompok yang bernama Scars. Nah, Scars ini di dalam game adalah sekelompok faksi yang menyembah The Infected ya, bisa dibilang, dan menganggap kemunculan dari para The Infected ini adalah sebuah berkah yang berhasil menghancurkan teknologi modern yang kian merusak bumi. Kemudian kita beralih diperlihatkan Ellie yang melihat
ada tembok bertuliskan Feel Love. Dimana pada adegan ini musik semakin mencekam dengan seekor kuda yang berlari menggeret mayat manusia, serta kemunculan Jeffrey Wright kembali memerankan Isaac Dixon yang sedang menyiksa seorang pria. Nah, di dalam gamenya Isaac Dixon ini adalah seorang pria yang menjadi pemimpin dari Wolf, yaitu salah satu faksi yang ada di dalam game The Last of Us yang militeristik, dan dia menjadi pemimpin dari Wolf serta menjadi villain kedua setelah Abby. Dan pria yang ditangkap ini kemungkinan adalah anggota Scars. Nah, pada momen ini musik pun semakin mencekam dengan menunjukkan sebuah pintu yang digedor-gedor, kemudian memperlihatkan 3 orang yang menggunakan kuda yang sepertinya ini adalah Tommy, Abby, dan Joel. Lalu Tommy bersama Maria, yang pada adegan ini kemungkinan Tommy akan memburu Abby setelah membunuh Joel dengan matanya yang berdarah, dan memperlihatkan berbagai adegan mengerikan lainnya yang menunjukkan kengerian para The Infected serta Ellie yang berteriak, dimana sebenarnya teriakan dan musik mencekam ini juga ada di dalam gamenya pada saat Joel dibunuh oleh Abby dengan Tommy yang berhasil ditembak oleh anggota Wolf, dan memperlihatkan Ellie yang sangat panik dan ketakutan. Trailer ini ditutup dengan adegan Joel yang diam, dimana ini sepertinya dia masih berada di tempat seorang wanita yang kemungkinan wanita itu adalah psikolog yang menanganinya. Perlu diingat jika game The Last of Us Part 2 ini sebenarnya Joel tuh tidak bercerita kepada psikolog tentang apa yang dia alami, melainkan justru hanya kepada Tommy. Dan hal ini sepertinya menjadi adegan tambahan yang justru menambah sisi realisme dari series The Last of Us. Dan seperti yang kita tahu, jika Joel ini sepertinya benar-benar mengalami masalah mental dengan rasa bersalah yang begitu mendalam karena gagal menyelamatkan anaknya, hingga rasa bersalahnya tersebut membuatnya egois menyelamatkan Ellie, bahkan membunuh para dokter yang mencoba untuk menyelamatkan umat manusia dari para The Infected dengan mengorbankan tubuh Ellie. Saya sangat yakin sekali jika season kedua dari series The Last of Us ini akan memiliki cerita yang lebih baik dengan supporting karakter dari para aktor yang juga sudah muncul di game sebelumnya. Supporting karakter ya, bukan cameo. Sama seperti Troy Baker yang memerankan Joel pada gamenya juga muncul pada season 1. Lalu ada Ashley Johnson yang juga memerankan ibunya Ellie pada season satunya, dimana Ashley Johnson ini sebenarnya adalah pemeran Ellie itu sendiri pada gamenya. Nah, di season kedua ini kita juga kembali mendapatkan Jeffrey Wright yang kini kembali memerankan karakter yang dia perankan di dalam gamenya, yaitu Isaac Dixon, dimana pada gamenya Isaac Dixon ini bisa dibilang cukup kejam sebagai leader dari Wolves. Perlu diingat bahwa pada game The Last of Us Part 2 ini menjadi salah satu game yang memiliki berbagai hal yang sangat menarik sekali. Yang pertama tentu punya narasi yang cukup kompleks dan juga cerita yang non-linear. Game ini sendiri memiliki cerita yang menggabungkan beberapa perspektif berbeda dengan POV dua karakter utama, yaitu Ellie dan Abby. Jadi ya, sebenarnya sebagai player kita akan memiliki berbagai sudut pandang dan penilaian kepada dua karakter ini dengan memahami secara mendalam tentang motivasi setiap karakter dan memaksa pemain untuk mempertimbangkan keputusan moral yang sangat rumit. Jadi sebenarnya ya, di The Last of Us itu tidak ada yang benar-benar jahat dan tidak ada yang benar-benar baik. Kita sebagai player akan memahami motif dari balas dendam setiap karakternya. Jadi tidak hanya pada Abby yang selama ini mencari Joel, namun juga Ellie yang balas dendam kepada Abby. Dan ini akan membuat kita sebagai player akan merenungkan berbagai efek jangka panjang dari berbagai hal dan juga momen yang telah terjadi dari berbagai karakter yang ada di game The Last of Us. Berikutnya, exploring karakter dan juga dunia yang semakin luas. Ya, seperti yang kita tahu jika game The Last of Us Part 2 tidak hanya menceritakan bagaimana para manusia-manusia ini harus bertahan hidup melawan The Infected, namun juga para manusia lainnya dengan berbagai faksi yang sangat unik. Salah satunya seperti Washington Liberation Front atau disebut sebagai Wolves yang cukup militeristik, di mana ini dipimpin oleh Isaac Dixon yang memiliki impian untuk membangun negara mereka sendiri. Lalu ada Seraphite atau Scars, di mana mereka ini adalah sebuah kelompok religius anti teknologi yang bahkan bisa dibilang mereka menyembah The Infected. Lalu berikutnya ada kelompok kriminal seperti Rattlers, di mana keberadaan faksi-faksi ini itu sebenarnya menambah kedalaman cerita dari dunia yang sudah hancur akibat wabah jamur Cordyceps. Ya, di dalam gamenya kita diperlihatkan bagaimana para manusia ini bertahan hidup dari kondisi yang sangat ekstrim, di mana adegan action pada game keduanya itu jauh begitu banyak dibandingkan game pertamanya, bahkan ceritanya juga jauh lebih kompleks. Dengan cerita game kedua yang begitu kompleks dan sangat menarik, maka wajar jika para fans ingin series The Last of Us season kedua ini juga diharapkan memiliki hal yang sama dengan menambahkan berbagai elemen lainnya yang bisa melengkapi cerita yang mungkin tidak diceritakan di dalam game keduanya. Dan dengan kembalinya yang sebelumnya ada di dalam gamenya, ini akan menjadi surprise bagi para fans yang sebelumnya memainkan gamenya. So, itu tadi adalah breakdown dari trailer series The Last of Us season kedua. Kalau misalkan ada yang kurang atau teman-teman ingin menambahkan, bisa tulis di komentar ya Universe. Anyway, terima kasih sudah menonton video ini dari sampai habis. Terima kasih juga telah bergabung di membership community. Dan terima kasih juga atas super thanks yang telah kalian berikan. It's time to sign out. Aku Segenos bareng Bang Eka. Stay safe and until next time.